Buku Dunia Arab, pengarang Philip Kahiti, halaman 74 sampai dengan halaman 81. 7. Khilafat, salah satu tema yang digemari orang dalam sejarah ialah cerita tentang bangsa-bangsa yang muda dan biadab, yang dengan tenaganya yang masih segar bugar berhasil menaklukkan sesuatu peradaban tua, dan untuk kemudian hanya terpikat dan diperlemah oleh kesenangan-kesenangan kebudayaan yang masih baru baginya itu dan menanggung akibat-akibatnya kemudian. Tema sedemikian ini pun didapati juga dalam riwayat putra-putra negeri Arab, dengan penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh orang Arab atas daerah-daerah bulan sabit yang subur serta atas negeri Parsi dan Mesir, maka mereka pun telah memiliki pusat-pusat peradaban yang pertama di seluruh dunia. Tidak ada apa-apa yang dapat diberikan oleh orang Arab dalam lapangan kesenian. Arsitektur, filsafat, ketabiban, pengetahuan, kesusastraan dan soal pemerintahan, semuanya harus mereka pelajari. Dan dalam hal ini mereka ternyata harus sekali. Dengan suatu keinginan besar serta kekuatan yang belum pernah ditunjukkan, sekarang kaum muslimin dari negeri Arab itu mulailah mengasimiler, menerima dan mempergunakan warisan intelektual dan estetika itu dengan bantuan dan kerjasama dari bangsa-bangsa taklukannya. Di Ksipon, di Damasik, di Yerusalem dan di Iskandariah mereka melihat, mengagumi dan meniru buah tangan arsitek, seniman, jauhari dan pemilik pabrik. Mereka datang ke pusat-pusat peradaban tua ini, mereka melihat dan mereka ditawan oleh kebudayaan itu. Apa yang dalam zaman sekarang kita namai peradaban Arab, baik sumber dan dasar strukturnya, maupun sifat-sifatnya, yang terutama bukanlah dari negeri Arab. Sumbangan Arab yang sesungguhnya dalam peradaban ini hanyalah terletak dalam lapangan linguistik dan sampai batas tertentu terletak dalam lapangan keagamaan. Selama zaman khilafat maka bangsa Syria, Parsi, Mesir dan bangsa-bangsa lain, sebagai orang-orang yang sudah menjadi Muslim atau sebagai Kristen dan Yahudi, mereka itulah yang terutama merupakan pendukung seluruh penerangan dan penyelidikan pengetahuan, serupa halnya dengan perhubungan bangsa Yunani yang dikalahkan oleh bangsa Romawi yang menaklukkannya. Pada dasarnya peradaban Islam Arab ini adalah peradaban Iran dan peradaban Aram yang dipengaruhi peradaban Yunani, yang berkembang di bawah perlindungan khilafat dan dinyatakan dengan lidah Arab. Dalam arti lain peradaban ini adalah lanjutan yang sewajarnya dari peradaban Samyah tua di daerah bulan sabit, yang berasal dari dan dikembangkan peradaban Asro-Babilonia, Phoenisia, Aram dan Ibrani. Dalam peradaban Islam Arab inilah kesatuan peradaban Laut Tengah dari Asia Barat mencapai mutunya yang tertinggi, kedua khalifah yang pertama, yaitu Abu Bakar, 632-634, dan Umar, 634-644, memberikan gambaran yang nyata kepada kita tentang teko orang yang dapat dihasilkan oleh Muslim Arab. Abu Bakar, penakal dan pembawa perdamaian untuk negeri Arab itu, hidup dengan kesederhanaan yang patriarkal. Selama 6 bulan yang pertama dari masa pemerintahannya yang singkat itu, setiap hari ia pulang pergi. Dari Madinah, ibu kota itu, ke tempat kediamannya di Al-Sun, di mana ia hidup beserta istrinya Habibah dalam segala kesederhanaan. Ia tidak menerima gaji, karena negara pada masa itu hampir belum mempunyai penghasilan apa-apa. Segala urusan negara dikerjakannya dalam ruangan muka dari Masjid Nabi. Demikian juga dengan penggantinya yaitu Umar seorang orang yang hidup sederhana dan bersahaya, mempunyai kemauan keras dan arif bijaksana. Berbadan besar dan tegap dan selama beberapa waktu setelah menjadi khalifah dengan sabar. Pergi berniaga untuk mencari nafkah sehari-hari. Selama hidupnya ia menunjukkan suatu tabiat yang jauh dari keinginan-keinginan kemewahan, sehingga ia sebenarnya lebih merupakan seorang syekh suku Badawi. Nama Umar inilah nama yang terbesar sesudah nama Nabi dalam zaman permulaan timbulnya Islam, sesuai dengan tradisi Islam. Ia sangat dihormati oleh pujangga-pujangga Islam karena imannya yang besar, keadilan dan kesederhanaannya yang patriarkal. Khalifah Umar inilah yang dianggap sebagai penjelmaan dari segala tabiat baik yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Menurut kata orang, Umar hanyalah mempunyai sebuah kemeja dan sebuah mantel yang gampang dikenal, karena kedua-duanya penuh dengan tambalan. Tempat tidurnya diperbuat dari daun palem dan ia tidak mengenal kebutuhan dua selain daripada memelihara kemurnian agama, menjunjung tinggi keadilan serta menyebarkan dan memelihara kesejahteraan agama Islam dan bangsa Arab. Kitab-kitab Arab penuh dengan cerita-cerita tentang keteguhan tabiat Umar. Menurut cerita ia pernah menghajar putranya sendiri dengan pukulan-pukulan sehingga mati, karena putranya itu suka mabuk dan hidup secara onar.
Sekali peristiwa selagi Umar bermuka murung dan seorang Badawi datang kepadanya untuk minta pertolongan terhadap seorang yang menindasnya, maka ia memberi pukulan beberapa kali terhadap orang Badawi tadi. Tetapi tidak lama kemudian Khalifah El-Jimar menyesal akan perbuatannya itu dan ia meminta kepada orang Badawi tersebut supaya pukulan-pukulan itu dibalaskannya kepada Umar sebanyak pukulan yang diberikannya tadi. Orang Badawi itu enggan melakukan permintaan Umar, oleh sebab mana Khalifah Umar pergi menyendiri dalam rumahnya dan berkata, "Wahai, engkau anak Al-Hattab, engkau adalah orang rendah dan Allah telah mengangkatmu, engkau sesat dan Allah telah menuntunmu, engkau lemah dan Allah telah memberi kekuatan bagimu. Kemudian engkau terpanggil untuk memerintah rakyatmu dan tatkala salah seorang di antara mereka datang meminta pertolonganmu, engkau memukuli orang itu. Apakah jawabanmu terhadap Tuhanmu, jika engkau berdiri di hadapannya?" Adalah suatu peristiwa yang mengandung arti penting, bahwa Umar dalam usia lanjut mati terbunuh dengan sebuah pisau beracun oleh seorang hamba Parsi yang beragama Kristen. Penggantinya, yaitu Utsman, memerintah selama 12 tahun dan mati terbunuh oleh kaum muslim pada suatu pemberontakan. Ali, 656-661, pengganti El-Jmasman, diakui oleh hampir seluruh dunia Islam. Namun demikian tidak berapa lama kemudian sudah timbul suatu partai yang menentang dirinya, dan dengan ini kesulitan dalam soal pengganti khalifah, yang sewaktu-waktu mengejutkan dan kadang lading sampai menggoncangkan Islam, mulailah. 5 tahun kemudian A2 mati terbunuh dengan sebilah pedang beracun. Pendapat umum yang mengatakan bahwa khilafat itu adalah suatu jabatan agama, perlu dibantah kebenarannya di sini. Adalah juga suatu pendapat yang keliru, jika pimpinan kerajaan Romawi yang suci dianggap sejajar dengan gereja Katolik. Oleh karena khalifah adalah panglima dari orang-orang mukmin, maka titik beratnya haruslah diletakkan kepada jabatannya sebagai militer. Sebagai imam, pemimpin sembahyang umum, khalifah dibolehkan memimpin ibadat agama dan mengucapkan khotbah Jumat dan memang ia berbuat demikian. Tetapi hal ini adalah suatu tugas yang dapat juga dilakukan oleh orang yang terendah dalam kalangan kaum muslimin. Menggantikan Nabi Muhammad SAW, khilafah berarti menggantikan beliau sebagai kepala negara. Muhammad sebagai nabi, sebagai saluran wahyu-wahyu yang diturunkan, sebagai rasul Allah, tidak dapat digantikan orang. Pertalian khalifah dengan agama hanyalah sebagai pelindung dan pemelihara. Ia membela agama itu. Seperti setiap kaisar Eropa juga diharapkan akan berbuat hal sedemikian, mencegah ajaran sesat, berjuang terhadap orang yang masih kafir dan memperluas perbatasan-perbatasan perumahan Islam. Untuk melaksanakan semua ini ia mempergunakan tenaga tangan duniawi. Orang yang menggantikan Ali menjadi khalifah, yaitu Muawiyah yang cerdik itu, adalah seorang misalnya yang jauh dan gubernur di Syria. Di bawah pemerintahannya lah prinsip suverenitas itu mendapat corak baru, khilafat menjadi suatu ahala, lebih didasarkan pada pergantian daripada pemilihan yang untung-untungan dan yang berlaku sampai pada masa itu. Di dalam sejarah yang akan diuraikan selanjutnya didapati 3 buah ahalia, yaitu ahala Umayyah, yang mulai dalam tahun 661 dengan Khalifah Muawiyah di Damasik, ahala Abbasiyah di Baghdad dari tahun 750, 1258 dan ahala Fatimiyah dari tahun 909, 1171 dengan Kairo sebagai ibu kotanya. Sebuah cabang yang gilang gemilang dari Khilafah Umayyah timbul di Spanyol dari tahun 929, 1031 dengan Cordoba sebagai ibu kotanya. Dari semua khilafat ini hanyalah khilafat Fatimiyah yang menyatakan dirinya sebagai turunan dari Ali. Prinsip dari ahala itu ialah untuk memberikan bayangan kestabilan politik. Tetapi dalam kenyataannya jarang sekali didapati suatu masa, di dalam mana Islam tidak terganggu oleh peperangan saudara yang berlumuran darah. Bahkan ada juga masanya, di dalam mana khalifah tidak berkuasa apa-apa, sungguh pun dalam namanya ia kepala kerajaan. Suatu suara baru yang lain, suara yang lama-kelamaan dalam abad-abad yang berikut akan lebih terdengar dalam dunia Islam, terdengar juga dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi tatkala Muawiyah menguasai Irak mengakui Al-Hasan, putra Ali, sebagai ahli waris yang sah dari mahkota. Hal mana adalah pendapat yang logis, karena ialah putra sulung dari khalifah yang baru mangkat dan juga putra dari Fatimah, satu-satunya putri Nabi yang masih hidup. Tetapi sangat disayangkan karena cucu Nabi tersebut sudah terlampau lama hidup dalam kemewahan. Kecakapannya bukanlah terletak dalam soal-soal pemerintahan,
Tetapi dalam lapangan lain, yaitu, urusan wanita sungguh pun ia meninggal dalam usia 45 tahun, ia sudah sempat kawin dan bercerai selama 100 kali, oleh karena mana ia mendapat julukan tukang bercerai yang besar. Setiap konsekuen dan insyaf akan kecakapannya, maka dengan gembira ia bersedia membiarkan Muawiyah menjadi calon khalifah dengan jalan membayar cagar hidup padanya. Kecakapan Muawiyah dalam soal pemerintahan adalah luar biasa. Dari keadaan yang kacau dibentuknya suatu masyarakat muslim yang teratur. Ketentaraannya terkenal sebagai satu ketentaraan yang paling berdisiplin dalam sejarah peperangan Islam. Ahli-ahli sejarah juga mengatakan bahwa di dalam sejarah Islam Muawiyahlah yang pertama-tama mendirikan balai-balai pendaftaran dan menaruh perhatian atas jawatan pos, yang tidak lama kemudian berkembang menjadi suatu susunan teratur yang memperhubungkan berbagai bagian negara. Dari seluruh khalifah yang lain, mungkin dalam diri Muawiyahlah perasaan terhadap politik berkembang dalam mutu yang tertinggi. Bagi penulis-penulis Arab yang membuat riwayat hidupnya, maka pembawaannya yang terutama ialah sifat hilm, dapat diterjemahkan dengan kecerdikan, kelicinan, suatu kecakapan yang luar biasa untuk mempergunakan kekuatan jika terpaksa, tetapi mengambil tindakan-tindakan damai dalam segala hal yang lain. Karena kehalusannya yang berhati-hati, dengan jalan mana ia coba menaklukkan musuhnya dan memberi malu pihak yang beroposisi padanya, karena caranya ia murka dengan perlahan-lahan dan karena kecakapannya untuk menahan nafsu, oleh sebab itulah ia dalam segala peristiwa dapat menguasai keadaan. Menurut cerita ia pernah berkata, saya tidak mempergunakan pedangku jika cemeti sudah mencukupi, dan saja tidak mempergunakan cemetiku jika lidah telah mencukupi. Dan seandainya pun hanya satu rambut saja yang memperhubungkan diriku dengan sesamaku manusia, saja akan menjaga supaya rambut penghubung itu tidak terputus jika mereka menarik. Saya menurut, jika mereka mengendurkan, saja menarik. Yang berikut ialah sebagian dari isi surat Muawiyah, yang menurut cerita dikirimkannya kepada Al-Hasan, berhubung dengan abdikasinya. Saya mengakui bahwa berdasarkan keturunan, engkaulah yang lebih berhak memangku jabatan yang tinggi ini. Dan jika saya yakin akan kecakapanmu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mulia ini. Dengan tidak ragu-ragu saja akan bersumpah setia kepadamu, maka sekarang pun, katakanlah apa kehendak hatimu. Sebagai lampiran Muawiyah mengirimkan sehelai surat pengakuan utang yang masih belangko tetapi sudah ditandatanganinya, dan hanya tinggal untuk diisi oleh Al-Hasan sendiri. Pihak lawan yang tidak dikehendaki itu tentu gembira menerima tawaran sedemikian. Serupa halnya dengan tiap khalifah yang pernah menaiki takhta, maka Muawiyah pun melakukan peperangan terhadap Bizantium, bahkan sampai 2 kali ia menunjukkan kekuatannya terhadap Konstantinopel sendiri. Tatkala ia masih gubernur di Syria, pada suatu kali angkatan laut Muslim bertempur dengan angkatan laut Bizantium dekat pantai Lycia di Asia Kecil, inilah kemenangan Islam yang besar dan pertarna di lautan. Konstantinopel sendiri ternyata belum dapat dijatuhkan baik pada masa itu, maupun kemudian, sampai munculnya orang-orang Turki, orang Arab juga tidak pernah berhasil untuk mengadakan pangkalan yang menetap di Asia Kecil atau berhasil untuk menyeberangi Hellespont. Kekuatan mereka yang terutama ditujukan ke arah timur dan barat, melalui jalan yang mudah direbut. Di bawah pemerintahan Muawiyah kembali pula mereka bergerak maju.